Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tema yaitu muatan pelajaran SPDP subtema 2 tema 1 ya, KD 3.1 ya. Oke, anak-anakku sekalian, jika kalian sudah punya bukunya, boleh siapkan bukunya. Jika kalian tidak punya, tidak masalah ya, tapi Bumi berharap kalian juga menyiapkan alat tulis seperti buku tulis dan juga pulpen. Jika ada yang penting menurut kalian dan harus ditulis, silahkan untuk menulis. Kita mulai belajar, namun sebelum mulai belajar, alangkah baiknya anak-anakku sekalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, terima kasih anak-anak. Bu Umi lanjutkan ya. Materi pembelajaran pada hari ini adalah gambar cerita pada cover buku dan jenis desain cover buku. Nah, itu anak-anak ya. Jadi materi kita adalah dua ini ya, pada tema 2 ini ya. Oke, apa itu cover buku? Anak-anakku sekalian, cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku anak-anak ya. Jadi maksudnya adalah bahwa cover buku akan menunjukkan isi dari buku gitu ya. Misalnya cover yang di bagian luar itu anak-anak ya, tentang ada gambar misalnya gambar makanan. Berarti buku itu kemungkinan berisi masakan ya. Cover atau sampel merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu depan dan belakang. Ada pula buku yang menyebutkan 3 sisi ya anak-anak ya, yaitu ditambah dengan punggung ya. Ada punggung buku ya. Jadi ada sisi depan, punggung, dan sisi belakang. Nah, kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Nah, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Ini adalah tentang cover buku. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang menjadi unsur-unsur dari cover buku? Nah, cover yang baik itu cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, jadi cover yang baik itu terdapat ya, atau cover yang dapat mempengaruhi dan menarik minat orang lain sehingga orang itu akan tertarik untuk membaca secara semuanya dalam buku itu gitu ya. Apa yang dituangkan dalam buku itu. Untuk itu maka sebuah cover harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok ya. Terus terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, itu ya. Jadi singkat dan mudah dipahami, nggak perlu panjang lebar ya. Terdapat nama penulis, ya, ada nama penulisnya. Kemudian terdapat identitas penerbit, kemudian menyertakan gambar yang menarik, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang, lalu berikutnya terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dari cover buku. Nah, anak-anakku sekalian, ini Bu Umi akan menjelaskan sedikit dari unsur-unsur tadi, ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dari sebuah cover buku. Nah, coba kalian perhatikan. Bu Umi kembali ke slide berikutnya. Nah, ini ada nanti namanya judul anak-anak ya. Nah, kalau judul buku tuh yang ini ya anak-anak ya. Ini namanya adalah judul buku. Nah, ini dia. Ini namanya judul buku. Dikasih tanda di sini ya. Namanya judul buku. Nah, ini dia. Judul buku. Kemudian ada namanya ini tadi ini ya. Ini namanya
nama penulis. Nah, ini nama penulisnya, nama penulis si buku ini gitu ya. Kemudian ini di bawah ini adalah nama penerbit. Nah, ini nama penerbit. Nah, ini dia ya. Nah, lalu ini ada ini anak-anak, ini yang gambar-gambar kartun anak-anak yang sedang bermain ini. Ini namanya adalah gambar cover. Nah, ini adalah gambar cover gitu ya. Oke. Lalu ini yang kecil ini adalah eh, pendukung judul buku ya, pendukung judul buku yang kecil-kecil ini adalah pendukung judul buku. Jadi Bu Pena apa nih ya? Bu Pena itu kepanjangan dari buku penilaian gitu ya. Nah, ini adalah yang kecil-kecil ini adalah pendukungnya gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Merupakan eh, unsur-unsur dari cover buku, unsur-unsur dari cover buku ya. Nah, kemudian anak-anak di sebelah kanan ini Bu Umi tampilkan tapi gambar berbeda gitu ya. Nah, ini adalah salah satu buku tematik. Nah, yang Bu Umi sampaikan tadi ada yang namanya ini 3 bagian ya. Kalau tadi Bu Umi sampaikan 2 bagian. Ini bagian dari cover ya. Ini bagian depan, cover bagian depan. Ini depan, kemudian ini belakang, ya, ini belakang, dan ada lagi ini adalah punggung dari cover, punggung cover. Ini juga berisi tentang identitas anak-anak ya, identitas penulis, penerbit, kemudian nama bukunya. Biasanya ditulis di punggung cover ini, gitu, ya. Oke, anak-anak. Semoga bisa dipahami ya. Nanti boleh baca bukunya lagi, buku tema 1 anak-anak ya. Bumi berharap kalian sudah dapat semua ya, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah jenis desain cover buku. Nah, anak-anak, jadi desain cover tuh sebenarnya ada 2 ya. Jadi ada secara apa namanya? hitam putih ya. Jadi tanpa warna lah ya bahasanya itu. Kemudian ada juga yang berwarna gitu ya. Berwarna itu artinya dia eh, banyak color gitu Nana ya, bahasanya banyak color gitu ya. Banyak warna gitu ya. Nah, jadi ada yang hanya hitam putih, kemudian menggunakan jenis huruf sederhana, ada juga cover yang dengan penuh warna dan gambar. Nah, ini dia ya. Tentu anak-anak bisa membedakan ini yang hitam putih dengan huruf sederhana, lalu ini adalah cover menggunakan banyak gambar dan juga penuh warna. Itu ya Nana, jenis desain cover buku. Nah, kalau berdasarkan kebutuhannya, anak-anak kalau berdasarkan kebutuhannya banyak ya. Buku masakan ya, buku pendidikan, buku ilmiah, banyak ya, banyak anak-anak ya, sesuai judulnya saja gitu ya. Oke, baik anak-anak, mungkin itu saja dari Bu Umi. Nanti kalau ada tugas mungkin akan Bu Umi berikan dalam bentuk Google Form ya. Jadi untuk lebih memudahkan kalian selama pembelajaran daring di rumah. Tetap semangat anak-anak semua, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan juga jauhi kerumunan. Baik anak-anak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan lancar anak-anak ya. Baik, mungkin itu saja dari Bu Umi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.